Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Purnama. Dalam kesempatan ini akan memenuhi permintaan Bapak, Ibu semua, dan rekan-rekan semua tentang bagaimana cara menyusun SKP di 2022 untuk Puskesmas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa langkah pertama itu harus melihat gambaran keseluruhan organisasi. Ya, untuk Puskesmas kita melihat pada PK. Nah, PK yang bagaimana sih yang harus dilihat? Nah, kita ini adalah salah satu contoh PK dari Kepala Puskesmas. Pertama, misalkan meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas. Nah, katanya di sini dibuat dari kata eh, kerja, meningkatnya kualitas Puskesmas. Ini kalimat aktif, ya, kalimat aktif. Nah, di indikator kepala Puskesmas di sini adalah kata hasil, di mana kata pertama adalah persentase atau jumlah. Nah, yang harus dicatat itu, yang harus dipahami itu dalam indikator kinerja kepala Puskesmas itu kata pertamanya adalah persentase atau jumlah. Contoh, presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Nah, ini targetnya 100%. Selanjutnya kita lihat persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Targetnya 100%. Selanjutnya apa lagi? Ya, banyak indikator-indikator yang menjadikan syarat untuk meningkatnya kinerja Puskesmas. Yang ketiga, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Selanjutnya, persentase belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Nah, selanjutnya masih banyak lagi. Kita lihat adanya ODGJ, persentase penderita ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Oh iya, angka kesehatan menurun. Jadi, persentase penurunan angka kematian ibu dan balita. Ya, angka kematian ibu berapa persen, angka kematian balita berapa persen. Nah, selanjutnya, adanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, presentase layanan promosi kesehatan sesuai standar, berapa targetnya? Di sini target 100%. Persentase layanan kesehatan lingkungan, prestasi layanan upaya kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana sesuai standar. Upaya pencegahan penyakit sesuai standar, surveillance. Yang ketiga adalah terkelolanya operasional rutin UPTD Puskesmas. Ada jumlah operasi rutin yang dilaksanakan, jumlah paket pemeliharaan yang dilaksanakan, adanya alat, gedung, dan kendaraan. Selanjutnya adanya terpenuhinya jasa pelayanan tenaga kesehatan. Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi jasa layanan. Nah, selanjutnya indikator kedua di terpenuhinya jasa layanan kesehatan, persentase kegiatan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Selanjutnya adanya terpenuhinya bahan medis habis pakai. Nah, selanjutnya adanya terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas yang layak fungsi. Indikatornya persentase alat, gedung, dan kendaraan, serta aset barang milik negara yang terpelihara. Selanjutnya, tersedianya alat kesehatan yang layak fungsi. Selanjutnya, adanya anggaran. Sebagaimana kita ketahui, syarat membuat SKP itu ada dua perspektif dari empat perspektif. Di antaranya perspektif pelayanan dan anggaran.
Nah, itu syaratnya untuk membuat SKP adanya perspektif di kepala puskesmas, perspektif pelayanan, dan perspektif anggaran. Sedangkan perspektif bisnis dan yang keempatnya ada perspektif penguatan internal. Ya, setelah PK ini kita copy paste, ditulis ulang ke dalam format Excel, bagaimana sih membuat SKP untuk kepala puskesmas? Kalau SKP kepala puskesmas ini di copy langsung, ya. Sasaran strategisnya kita lihat ini strategisnya ke menjadikan rencana hasil di kepala puskesmas. Nah, meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas. Nah, di sini meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas sama. Selanjutnya di sini persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sesuai standar. Di sini juga sama, ditulis ulang targetnya. Nah, selanjutnya yang menjadikan beda ini, kalau di kepala puskesmas ini adanya perspektif pelayanan. Kalau di eh, apa namanya di fungsional dan Kasubag TU tidak ada perspektifnya tidak ditulis. Nah, kita lihat apa saja sih yang menjadikan SKP kepala puskesmas itu. Nah, kita bentar. Nah, dimulai dari judul, nama, selanjutnya. Nah, di sini persentase ibu hamil ditulis ulang PK-nya. Ini indikatornya ditulis di sini. Ya, sasaran strategisnya ditulis di sini. Sasaran strategis ditulis pada rencana hasil kerja. Indikator pada PK di copy paste di sini. Targetnya juga sama di sini. Nah, dan selanjutnya kita menentukan perspektif perspektifnya. Kalau layanan ditulis layanan, kalau anggaran ditulis anggaran. Seperti itu. Kita lihat lagi untuk kepala puskesmas. Nah, balita mendapatkan kesehatan sama ditulis ulang PK-nya. Nah, bagaimana kalau di PK-nya tidak sekumplit ini? Nah, kebetulan di aturan sekarang ini fleksibel, jadi bisa ditambahkan. Kalau pekerjaannya ada, tapi tidak ada di PK, boleh dituliskan. Karena indikator-indikator puskesmas ini yang menentukan kinerja puskesmas atau nilai keberhasilan puskesmas. Gitu. Nah, selanjutnya terkelola operasi rutin sama ditulis ulang. Misalkan ada yang 8 jenis ini perspektifnya anggaran. Misalkan di sini terpenuhi jasa pelayanan tenaga kesehatan, adanya presentase tenaga kesehatan yang terpenuhi jasa layanannya. Nah, jasa layanan yang diberikan tiap bulan. Ya, Jaspel. Nah, ini adalah penguatan internal. Selanjutnya ada lagi prestase kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Ya, selanjutnya adanya terpenuhinya obat dan bahan medis habis pakai. Tuh. Kalau di kepala puskesmas KP-nya sampai sini sudah. Nah, nah selanjutnya kalau ada tugas yang diberikan oleh pimpinan, ya, tapi tidak terdapat di PK, boleh ditulis seperti ini. Terpenuhinya direktif pimpinan sebagai PLT Kepala UPTD Anu, misalkan boleh. Nah, untuk sekian ini karena mendongkrak. Oh, mohon maaf kalau VLT ya bisa masuk ke sini karena mendongkrak kinerja. Tapi, nah kalau tugas tambahan kita bedakan tugas tambahan ini adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara langsung maupun tidak langsung.
untuk yang pekerjaannya tidak mendongkrak kinerja puskesmas. Nah, misalkan ditugaskan menjadi anggota lembaga bantuan hukum di Korpri. Nah, kan ini tidak ada hubungannya dengan puskesmas. Nah, ini adalah tugas tambahan. Tapi tugas ini adalah mendongkrak kinerja instansi, bukan OPD, gitu, bukan unit kerja. Seperti itu. Nah, kalau timbul pertanyaan, kepala puskesmas sudah buat SKP-nya langsung. Nah, selain itu, adanya perilaku, adanya perilaku kerja. Perilaku kerja itu yang kita kenal dengan core value berakhlak, berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan ya sampai ini kolaboratif. Selanjutnya, di sini apa saja sih indikatornya? Nah ini. Jadi indikator-indikator ini telah dibakukan seperti berorientasi pada pelayanan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ini telah baku, gak bisa dirubah. Nah, bagaimana ekspektasi khusus pimpinan? Kalau kepala puskesmas, karena kepala puskesmas adalah leader di unit kerjanya, maka kalimatnya harus menjadi role model, panutan dalam memberikan pelayanan prima. Selanjutnya, di akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. Ekspektasi begini gimana? Menjadi role model dalam mengimplementasikan integritas dan disiplin unit kerja. Selanjutnya, ekspektasi khusus pimpinan untuk kompeten. Nah, maka di tahun ini semua PNS dituntut untuk bekerja secara kompeten. Ya, ekspektasinya aktif mengembangkan kompetensi pegawai di unit kerjanya. Jadi tidak diam saja, tapi harus melakukan eh, pengembangan terhadap pegawainya. Nah, seperti itu. Timbul pertanyaan, kalau kepala puskesmas bikin SKP-nya langsung plek dari PK. Bagaimana kalau para fungsional dan pegawai di bawahnya beserta Kasubag TU? Nah, kita membuat matrik peran hasil dari PK. Nah, seperti ini. Matrik peran hasilnya, kita buat matrik peran hasil. Nah, kita perbesar. Nah, ini adalah matrik peran hasilnya. Pertama, misalkan ini adalah kepala puskesmas. Namanya Ibu Ika, misalkan. Jabatannya kepala puskesmas. Jadi, di PK, ya, ada kalimat meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Nah, di PK-nya kita tulis ulang. Nah, ini adalah yang di latar belakang dengan Parnavi meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. Nah, meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat kita dekatkan ke misalkan ke PK, ya, kita bandingkan dengan PK. Nah, meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas. Nah, ini saja peningkatan kualitas pelayanan puskesmas. Sebentar. Ini harusnya meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas. Kita perbaiki. Perbaiki.
Inisial dulu. Om Marcel. Ya, kita ambil ini ya, dari kita ambil ini ke sini. Meningkatnya pelan. Coba kita sudah meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas. Meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas. Diambil dari PK. Nah, diambil dari PK. Kita perbaiki PK-nya. Kita share lagi. Meningkatnya pelayanan puskesmas. Dari sini, ya apalagi? Nah, ada di bawahnya. Pertama, adanya A. Misalkan ini adalah Mr. A. Mr. A sebagai Kasubag TU. Siapa lagi? Adanya Mr. B. Mr. B ini sebagai ketua tim UKP. Selanjutnya ada Mr. C, Mr. C, Mr. C sebagai ketua tim UKM. Apalagi ya, admin kan harus tim ya. Nah, bisa kan seperti itu. Nah, di kepala puskesmas persentase ini dari mana ya? Oh, kita ini berasal dari sini. Oke, dari persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan. Nah, persentase ibu mendapatkan pelayanan. Semua ini ditulis sekarang persentase ibu hamil mendapat pelayanan persalinan sesuai standar. Ini asalnya dari sini. Ya, dari PK. Oke, kita lanjut. Nah, misalkan persentase ibu selanjutnya kematian ibu dan balita gimana ya? Saya berkaitan pekerja dengan itu. Oh, tidak ada di sini. Di PK pun tidak ada. Tapi ini merupakan indikator kinerja puskesmas. Oke, jadi kita tambah di sini insert, entry row. Oke, nah kita pindahkan saja ini atas. Apalagi ya? Oh, kematian bayi dan ibu itu terpisah. Oke, kita buat kalau seperti itu. Nah, ini kalimatnya kalau menurunnya kualitas berarti jelek. Kalau menurunnya kematian ibu dan balita terus menurun sampai dengan tidak ada. Jadi kalimatnya bagaimana ya? Persentase angka kematian. Berarti angka kematian ibu di wilayah kerja UPTD Puskesmas mana ya, kita sebut aja menurun, misalkan menurunnya ya sesuai apa ya standar pelayanan itu aja ya. Selanjutnya
setelah kita persentase ya, kita buat ini persentase kopinya ya salah ya. Persentase persentase kematian, angka kematian bayi tinggal tentukan targetnya menurutnya mau berapa persen atau sampai 0 100%. Misalkan menurunnya mau 90 sampai 98%. Boleh kita sesuaikan target. Jadi target ini disesuaikan dengan pedoman atau sesuai dengan kemampuan. Ya, sebagai syarat untuk menentukan target itu ada 5. Bisa pertama harus dapat dilaksanakan, mempunyai target waktu dapat dicapai. Nah, seperti itu. Selanjutnya di MPH itu, nah kita fokus ke MPH sekarang ya, sudah. Nah, selanjutnya ditulis ulang di sini, ditulis setelah ditulis di sana, ya kita insert di sini, insert, ya, insert, kalau oke, pindahkan ini ke sini. Kemudian kita ambil dari PK. Nah, misalkan kematian bayi, enter, maka seperti itu semuanya ditulis ya. Nah, selanjutnya kita lihat apakah Subag TU ini adakah hubungan dengan pekerjaan ini? Kalau tidak ada dicakra. Nah, terus lanjut. Ini tidak ada, klik tanda X. Selanjutnya kita lihat TBC tidak ada, presentasi penduduk tidak ada, di mana ya? Nah, kita lihat kita kalau terkelolanya operasi rutin berada di puskesmas. Nah, dari PK Kepala Puskesmas dapatkan jumlah kegiatan operasi rutin yang dilaksanakan. Nah, di sini di Kasubag TU, jadi bahasanya diganti dari bahasanya, maksudnya tidak boleh menggunakan kalimat aktif, tapi menggunakan kalimat pencapaian. Jadi bahasanya berubah. Kegiatan operasional rutin diselenggarakan sesuai dengan SOP atau sesuai dengan standar. Selanjutnya, jumlah paket pemeliharaan alat yang dilaksanakan, gedung dan kendaraan. Jadi di kepala suku akan muncul nanti hasil dari bawah akan kedokrak. Berapa jumlahnya? Nah, di kepala UPT di Kasubag TU, kalimatnya seperti ini. Paket pemeliharaan alat, aset, dan perkara. Alat, gedung, dan kendaraan sesuai dengan SOP. Selanjutnya, adanya ini terkait jasa pelayanan.
Contohnya seperti itu. Sekarang, nah, di ketua, kita ambil satu saja ya, ketua UKP, ya, UKP dari kepala puskesmas, ya. Di sini ada persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Kalau di puskesmas enak, semuanya sesuai standar karena udah dibakukan. Ya, semuanya sesuai standar. Kalimatnya udah dibakukan. Jadi layanan antenatal, kalimatnya dirubah. Layanan antenatal diberikan kepada ibu hamil sesuai standar. Bagaimana misalkan kalau saya ini bukan ketua UKP, tapi anggota UKP, kita buat lagi matrik plan hasil ya dari ketua UKP ke anggotanya. Ya, nanti mungkin kita lihat. Selanjutnya, ini adalah layanan persalinan yang diberikan kepada ibu hamil sesuai standar. Ya, jadi kalimat-kalimatnya cenderung sama kalau di puskesmas, baik ketua UKP maupun anggota tim UKP. Ada yang di puskesmas, ada yang di pustu. Kalimatnya sama, hanya target yang berbeda dan pencapaian yang berbeda mungkin. Sekarang layanan persalinan. Ya, kalimatnya tadi dari persentase ibu hamil mendapatkan persalinan. Nah, di sini layanan persalinan diberikan kepada ibu hamil sesuai standar. Nah, seperti itulah membuat PK itu. Jadi kalimat yang dimulai dari persentase atau jumlah dirubah menjadi layanan persalinan yang diberikan. Kalau di kepala puskesmas munculnya persen, angka atau jumlah, kalau di sini layanan yang diberikan jumlah juga. Tapi nah, keterkaitannya jelas. Kalau yang peraturan yang kemarin itu cocok logi. Kalau sekarang ini jelas angka keberhasilannya. Kita lihat bagaimana kalau membuat SKP fungsional. Ini misalkan, nah, saya ternyata sudah juga ya membuat ini. Ini adalah matrik peran hasil untuk UKP. Nah, ketua tim UKP kita perbesar. Nah, kita di ketua tim UKP kita bagi dua kolom. Kolom pertama presentasi ibu hamil. Ini dari kepala puskesmas. Ya, ini adalah indikator untuk ketua tim. Ya, presentasi ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Nah, di sini layanan sesuai standar. Di anggota timnya juga seperti ini. Sebutkan namanya siapa. Ini sama, copy paste sama. Nah, jadi matrik peran hasil ini adalah sebagai pembagian lapak kerja. Siapa saja yang melaksanakan pekerjaan ini. Layanan esensial neonatal, layanan kesehatan neonatal esensial diberikan kepada bayi baru lahir sesuai standar. Ya, di ketua tim seperti itu bunyinya. Di anggota tim juga sama bunyinya seperti ini. Selanjutnya ini untuk UKM. Oh, UKM juga ternyata sudah. Ya. Nah, ketua UKM sama. Di sininya dibuat ya 2 insert raw. Oke. Jabatannya. Kita sel, ya, sel. Di sini ambil layanan untuk UKM diambil dari matrik peran hasil pertama. Matrik peran hasil MPH 1 UKM. UKM itu posisinya di masyarakat ya.
Nah, ini bisa nggak diantar? Oh, nggak bisa. Ininya kolomnya beda. Kita copy saja. MP1 tingkatnya. Oh, dari PK ya. Dari PK sini meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. Di sini ada berapa? Meningkatnya kualitas itu adanya satu, dua, tiga, empat. Dari 14 sampai 19. Berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita ke MPH2. MPH2 KM. Kita kopikan saja di sini. Meningkatnya X Home Mars. Kita buat load. Kita besarkan coba. Iya, biar jelas. Layanan promosi kesehatan diberikan kepada mahasiswa standar. Layanan. Ini sama juga layanan. Misalnya anggota tim selanjutnya ini tidak ada, boleh dicakra kalau tidak ada. Ya. Bagian kesehatan ibu dan anak di sini misalkan melaksanakan, boleh ditulis, kalau tidak dicakra. Jadi pembagiannya tuh sesuai, jadi kelihatan siapa yang banyak pekerjaannya, siapa yang kurang pekerjaannya. Pembagian matrik, peran hasil, pembagian lapak. Ini misalkan anggota UKM, Mister G. Ini Mister H. Ini Mister I. Anggota tim sesuai kegiatan yang diisi pada kolom masing-masing. Anggota sesuai dengan kegiatan yang dikerjakan sesuai dengan tugasnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan tugasnya kita catat. Yang sesuai tugasnya kita isi. Nah, sampai sini tarik peran hasil. Selanjutnya kita lihat di ketua tim UKP. Nah, ketua tim UKP sih seperti apa? Nah, itu di sini dapat sasaran kinerja pegawai, ya, dari ketua tim UKP. Namanya ditulis mudah, itu sudah biasa. Rencana hasil yang diintervensi itu presentasi pelayanan antenatal sesuai standar. Dari mana ini? Kita lihat. Ini UKP, berarti lihatnya di UKP. Ini UKP. Ya. Layanan antenatal ini berasal dari sini. Ya. Ini berasal dari sini, layanan antenatal. Kita lihat. Layanan, presentasenya UKP. Nah, prestasi atas standar. Selanjutnya, layanan atau diberikan sesuai dengan standar. Layanan atau diberikan kepada ibu hamil sesuai standar. Sekarang, nah, SKP-nya sudah bisa dibuat. Semuanya tahapan proses sama. Di sini presentase dapat pelayanan sesuai standar didapatkan dari MPH2UKP. Ya. Yang kedua, prestasi ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Nah, layanan persalinan diberikan
Selanjutnya, rencana hasil kerjanya, layanan persalinan diberikan kepada ibu hamil sesuai standar. Kalau ini layanan, cukup kualitas, waktu, dan kuantitas. Tapi kalau dibuka sebagai mengelola keuangan di PTK, kegiatannya bisa pemeliharaan gedung, belanja modal. Nah, biayanya harus ditulis di bawah ini. Ya, tak jadi 4 kolom, yang dari 3 kolom menjadi 4, dari 3 row, ya, jadi 4 row. Kalau kualitas itu tingkat kesesuaian. Kalimat utamanya adalah kata clue-nya adalah tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian apa? Tingkat kesesuaian ini layanan yang antenatal yang diberikan kepada ibu hamil sesuai standar nggak? Kalau tingkat layanan sesuai standar, ya targetnya harus 100%. Nah, ini menguji kualitas. Kalau waktu itu clue-nya ketepatan waktu. Ya, clue-nya ketepatan waktu. Ketepatan waktu apa? Ketepatan waktu dalam memberikan layanan. Misalkan ini 30 menit per orang. Gitu. Sekarang kuantitas. Jumlah layanan yang diberikan. Jadi presentase atau jumlah kalimat clue-nya. Ya. Jumlah layanan yang diberikan antenatal pada ibu hamil yang diberikan adalah misalkan di sini isinya 120 misalkan per atau gini terlalu banyak 12 per minggu misalkan. Oh, karena ini adalah SKP ya rencana SKP maka jadi tahun. Jadi dalam 1 tahun itu berapa? Ya, misalkan 120 1.200 orang. Satuannya layanan diberikan kepada ibu hamil. Boleh orang, boleh ibu hamil. Seperti itu. Sekarang, ini ya kita ulangi. Dari mana kata-kata ini? Kata ini diambil dari UKP. Dari ini. Nah, dari kepala puskesmas. Jadi dari indikator kepala puskesmas persentase ibu hamil mendatang persalinan. Nah, itu ditulis karena rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi persentase. Rencana hasil kerjanya apa? Rencana hasil kerjanya ya kita ambil dari sini. Layanan persalinan yang diberikan kepada ibu hamil sesuai standar. Sekarang kita bahas lagi ya layanan persalinan yang diberikan kepada ibu hamil sesuai standar. Kualitas. Kalau kualitas itu tentunya tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian apa? Ini layanan persalinan yang diberikan dengan alat ukur, alat pembanding, yaitu standar. Waktu, ketepatan waktu yang dibutuhkan dalam memberikan persalinan antenatal dengan sesuai dengan SOP. Misalkan 48, misalkan 24 sampai 48 jam misalkan. Mohon maaf ya, ini harus dilihat lagi terhadap dengan SOP-nya ya. Misalkan ini contoh ya. Kualitas ini per jam per persalinan. Nah, itu kualitasnya jumlah layanan persalinan pada ibu hamil yang diberikan. Dalam 1 tahun itu berapa orang? Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengisi setelah SKP itu mengisi lampiran. Ya. Lampiran ini merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembuatan SKP. Nah, lampiran sasaran strategis kerja
pegawai. Jabatannya apa? Jabatannya misalkan bidan, nah, bidan, ahli, udah ya, periodenya harus 1 tahun, 1 Januari misalkan sampai 2022. Nama instansi itu ingat, instansi itu adalah pemerintah kota atau kabupaten atau provinsi. Misalkan dalam dukungan sumber daya, apa yang dibutuhkan? Misalkan manfaat anggaran, sarana dan prasarana, ya, seperti kalau di puskesmas, bidankit, apalagi adanya komputer untuk membuat laporan, tersedianya SDM yang memadai sebagai anggota tim, dan tersedianya ruangan yang nyaman. Nah, di sini kebutuhan ibu bapak ditulis, ya. Kalau sudah ada juga, ya boleh, ya kebutuhannya. Terus skema pertanggungjawaban, progres penyusunan laporan, misalkan layanan kesehatan akan dilaporkan pada setiap 2 minggu sekali atau setiap bulan. Selanjutnya hasil kerja dilaporkan setiap boleh hari, boleh minggu, bulan, titik-titik, atau tahun. Berikut dengan data yang dilaporkan adalah apa? Laporan, dokumentasi apa, dan sebagainya. Tergantung pekerjaan ibu, bapak semua. Konsekuensi, nah misalkan direkomendasikan sebagai ASN ya, inspiratif pada pada kompetensi ASN yang diselenggarakan oleh Kemper RB. Boleh di sini apabila ekspektasi pimpinan dapat terrealisasi dengan baik, maka dapat diajukan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala selanjutnya. Misalkan konsekuensi apabila tidak terpenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai tersebut minta untuk dilakukan pendampingan atau mentoring atau coaching klinik. Ya, silahkan tinggal pilih sesuaikan dengan pedoman. Nah, selanjutnya ke rencana aksi. Apa sih di rencana aksi? Sebetulnya adalah copy paste, copy paste. Kita pahami di sini. Rencana hasil kerja berarti kita ambil ini rencana hasil kerja dari SKP. Rencana hasil kerjanya kita lihat kita lihat rencana hasil kerjanya, kita lihat di SKP. Kalau UKP ya, oh nah di sini rencana hasil kerja, rencana hasil kerja. Nah, itu bisa nggak kita rencana hasil kerjanya kita ambil dari KP boleh, dan KP sini. Rencana hasil kerjanya sini seperti ini. Ini rencana hasil kerjanya di copy, kita masukkan ke rencana aksi. Bukan ini ya. Ini bukan apa ini? Ya. Layanan persalinan diberikan kepada ibu hamil sesuai standar. Nah, apa saja sih untuk rencana aksinya? Untuk tahap pertama apa kalau layanan persalinan diberikan? Layanan persalinan diberikan kepada ibu hamil sesuai standar. Jadi apa sih yang dibutuhkannya dalam rencana aksinya? Misalkan adanya bidan it yang steril. Apalagi kedua, adanya tempat
layanan persalinan yang memenuhi standar. Apalagi adanya bantuan alat, adanya alat kegawat bantuan hidup dasar, adanya alat, misalkan seperti alat bantuan hidup dasar, seperti ambu beg, ya, seperti itu dan sebagainya. Nah, ini kalau kalau layanan persalinan yang diberikan kepada ibu hamil sesuai standar, jadi kebutuhan yang dibutuhkannya untuk memenuhi standar, sesuaikan dengan standar. Ya, ini adalah sebagai contoh ya. Nah, seperti ini rencana aksi. Selanjutnya pendokumentasian. Pendokumentasian juga di sini ambil dari rencana aksi. Rencana aksi. Nah, di sini. Ini kita copy ke pelayanan. Sebetulnya kita ingin memindah-mindahkan. Kalau sudah tahu langkah-langkahnya, kita bisa lah mengerjakannya. Dan akhirnya masih sesuai standar rencana aksinya. Misalkan kita rencana aksinya tadi, misalkan ini, kita copy lagi, adanya ini, nah adanya ini. Udah. Selanjutnya ketiga, adanya ini. Selanjutnya adanya realisasi dan bukti dukung. Nah, kegiatan ini kapan dilakukan, tinggal di realisasinya kapan. Misalkan layanan persalinan diberikan pada ibu hamil, laporan. Nah, laporan telah diberikan kepada kepala puskesmas, ya, dengan menggunakan format PDF, dikirim email atau WA, pertanyaan segala seperti inilah. Misalkan laporan. Laporan layanan persalinan telah diserahkan dalam bentuk PDF, dikirim melalui pada tanggal, nah seperti ini. Misalkan terus realisasi dan bukti hukum, misalkan laporan kebutuhan alat, perangkat penilaian persalinan telah diberikan. Jadi bukti hasil dalam melaksanakan kegiatan ini beserta rencana aksi. Nah, selanjutnya kegiatan ini dapat dibuat secara periodik, misalkan untuk triwulan. Periode pendokumentasian kinerja ditentukan instansi pemerintah disesuaikan dengan karakteristik kinerja dan periode awal evaluasi. Di pendokumentasian juga sama. Ini selanjutnya umpan balik. Nah, umpan balik. Nah, ini adalah hasil. Jadi Bapak Ibu harus lihat sini rencana hasil kerja. Oh, berarti ini rencana hasil kerjanya kita lihat yang di pendokumentasian. Rencana hasil kerja lah ini. Boleh nggak? Bisa nggak? Bentar. Nah, bisa. Layanan persalinan diberikan pada hamil sesuai standar. Realisasi dan bukti dukungnya copy paste dari tadi. Selanjutnya, pedoman dialog kinerja tersusun lengkap, komprehensif sesuai regulasi atau standar yang berlaku dan tepat waktu. Penugasan dari misalkan kepala puskesmas.
Kalau untuk fungsional dan di bawah kepala puskesmas boleh tidak ditulis. Kalau untuk kepala puskesmas bukan penugasan ditulis, misalkan penugasan dari kepala bidang atau kepala dinas, misalnya kepala dinas kesehatan. Gitu. Nah, umpan baliknya di sini boleh secara seperti ini, emoticon, atau narasi, atau boleh dua-duanya. Selanjutnya, rekaman, umpan balik, rekaman. Nah, kalau rekaman ini kita lihat persentase ibu hamil. Nah, ini rencana hasil kerja. Ini kalimat dari indikator dari kepala puskesmas. Rencana hasil kerjanya adalah ini. Tuh. Layanan antenatal diberikan pada ibu hamil sesuai standar. Kualitasnya seperti tadi tulis lagi. Yang tadi targetnya ditulis. Nah, baru target ditulis di sini. Ya, oke. Terus lagi realisasi bukti dukung. Nah, seperti ini. Ini part baliknya di sini. Di copy lagi. Umpan baliknya. Ya, seperti ini. Jadi setiap lembar itu di copy, ditambah sedikit. Selanjutnya kita ke evaluasi. Evaluasi. Nah, evaluasi. Di evaluasi ini, nah ditulis evaluasi, misalkan ketua tim, UKP. Pendekatan kok. Bisa periode ini di triwulan 1. Kemudian Januari sampai tahun 2022 ya namanya. Kalau kinerja selanjutnya kita nih capaian kinerja orientasi bernilai baik, pola distribusinya seperti ini. Bagaimana cara menentukan baik atau sangat baiknya capaian kerja organisasi. Nah, kita bahas nanti di kesempatan yang lain. Seperti ini, sama ininya, rencananya sama, rencana hasil kerja sama, aspeknya sama, ditulis ulang, targetnya ditulis ulang, reaksi bukti ditulis ulang, umpan balik, berkelanjutan. Sebenarnya gampang, cuma panjang aja. Ya, jangan pusing-pusing. Contohnya. Di akhir adanya rating dan perilaku. Harus interpretasi seperti ini, berdikati pegawai seperti ini. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut. Selanjutnya di ini pola distribusinya contoh saja. Ini dokumen evaluasi pegawai itu ada periode triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan periode siklus panjang dari Januari sampai Desember. Nah, yang dikumpulkan untuk syarat kenaikan pangkat adalah siklus panjangnya saja. Dokumentasi kinerja dan evaluasi kinerja tahunan. Ya, sesuai dengan Surat Edaran BKN nomor 19 tahun 2022. Nah, nama pegawai, jabatan, pejabat penilai kepegawai, atasan pegawai penilai kinerja, evaluasi kerjanya bagaimana, baik atau gimana. Predikat kerja pegawainya baik. Selanjutnya ditandatangan di sini oleh pejabat penilai dan pejabat yang dinilai.
Demikian tentang tata cara pengisian SKP. Ya, baik, terima kasih.